Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahyuni Leili Saada dengan NPM A1G024012. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen pendidikan non formal dan manajemen pendidikan anak usia dini dengan dosen pengampu Bunda Ika Kurniawati MPD. Manajemen pendidikan non formal itu sendiri adalah suatu proses mengorganisir, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program pendidikan yang tidak terikat pada kurikulum formal. Hal ini mencakup berbagai bentuk pendidikan yang dilakukan di luar sistem pendidikan formal, seperti kursus, pelatihan, dan kegiatan komunitas. Berdasarkan pengertian dari manajemen pendidikan non formal sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa terdapat 3 contoh dari manajemen pendidikan non formal itu sendiri. Yang pertama yaitu kursus bahasa, yaitu suatu program yang menawarkan pelajaran bahasa asing untuk berbagai usia. Yang kedua yaitu pelatihan keterampilan, dapat berupa seperti program yang mengajarkan keterampilan praktis seperti menjahit, memasak, dan komputer. Yang ketiga yaitu kegiatan komunitas, yaitu berupa kelas seni atau olahraga yang diadakan oleh organisasi masyarakat sekitar. Adapun tujuan dari manajemen pendidikan non formal, yang pertama yaitu meningkatkan aksesibilitas. Manajemen pendidikan non formal dapat memberikan kesempatan belajar bagi individu yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Yang kedua yaitu pengembangan keterampilan. Manajemen pendidikan non formal dapat meningkatkan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Yang ketiga yaitu pemberdayaan komunitas. Manajemen pendidikan non formal dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses belajar mengajar. Setelah penjelasan mengenai manajemen pendidikan non formal selesai, kita akan lanjut ke materi manajemen pendidikan anak usia dini. Adapun definisi dari manajemen pendidikan anak usia dini yaitu adalah suatu proses pengelolaan program pendidikan yang ditujukan untuk anak dari usia 0 hingga 6 tahun. Pendidikan anak usia dini juga bertujuan untuk mengembangkan potensi anak secara holistik, mencakup seperti aspek fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Ada 3 contoh dari pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu Taman Kanak-kanak, yang biasa kita sebut sebagai TK, yaitu adalah suatu lembaga pendidikan yang menyediakan pembelajaran bagi anak dari usia 4 hingga 6 tahun. Yang kedua yaitu kelompok bermain, seperti program yang dirancang untuk anak-anak dari usia 2 hingga 4 tahun dengan fokus pada permainan edukatif. Yang ketiga yaitu adalah pendidikan berbasis keluarga. Pendidikan berbasis keluarga ini adalah suatu inisiatif yang melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran anak di rumah. Terdapat 3 tujuan dari manajemen pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu pengembangan karakter. Pendidikan anak usia dini dapat membentuk karakter positif dan nilai-nilai moral sejak dini. Yang kedua yaitu stimulasi perkembangan. Pendidikan anak usia dini menyediakan pengalaman belajar yang mendukung perkembangan fisik dan mental pada anak. Yang ketiga yaitu persiapan sekolah dasar. Manajemen pendidikan anak usia dini mempersiapkan anak untuk transisi ke pendidikan formal dengan keterampilan-keterampilan dasar. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa manajemen pendidikan non formal dan manajemen pendidikan anak usia dini memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat. Melalui pengelolaan yang efektif, kedua jenis pendidikan ini dapat memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pengembangan individu dan komunitas secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.